Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kita boleh sama-sama mau bersaat teduh bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kita memulai hari-hari kita. Dan saat ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, ada 2 ayat dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Jadi sebelum kita memulai hari kita hari ini, kita mau percaya bahwa walaupun kita ada beban, ada pergumulan, ada salib yang terus kita pikul, tapi kita mau percaya satu hal, jika kita ada dan tetap tenang di dalam hadirat Tuhan, maka kita pasti akan mampu melewatinya bersama dengan Allah, sebab Dialah Allah, tempat perlindungan kita. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku mau bermazmur bagimu, aku mau bersyukur padamu. Di pagi hari ini Tuhan, terima kasih ku naikkan, syukur ku naikkan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Syukur buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Syukur buat nafas hidup yang Kau berikan. Syukur buat keluargaku yang masih bersama denganku. Syukur buat semuanya Tuhan. Syukur buat diriku yang masih bisa melewati hari ini. Aku percaya aku bersama-Mu, aku aman, aku tenang, karena Kaulah perlindunganku. Oh Yesus, Yesusku, aku bersyukur, aku bersyukur. Oh Jesus, mari sama-sama kita nyatakan nyanyian ini dengan iman kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, Jesus, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Aku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyatakan sekali lagi dengan iman kita pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Oh, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Aku ingin selalu bersamamu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, Jesus, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sebab di dalam Engkau Tuhan aku merasa tenang, sebab Kaulah tempat perlindunganku, Kaulah keselamatanku, kota bentengku, tempat perteduhanku. Terima kasih ya Allahku buat hadirmu, terima kasih ya Allahku buat penerimaanmu bagiku, terima kasih buat perkenananmu bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami umatmu datang di hadapanmu, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapanmu Tuhan. Ya Rabba sikina karala, ya Rabba shikirala, ya Rabba taseraka, ya Rabba sikirala, ya Rabba taser. Biarlah pujian yang keluar dari mulutku ini Tuhan menjadi ukupan yang berbau harum di hadapanmu, menyenangkan hatimu, membuat Yesus tersenyum. Oh Tuhanku, haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba shikirala, ya Rabba tanasera karala, ya Rabba se, ya Rabba tashikirana karala, ya Rabba tashikirana karala, ya Rabba tashikira, ya Rabba papa pashina karala, ya Rabba tasikina karala, ya Rabba tanase, ya Rabba shina karala, ya Rabba tasikina karala, ya Rabba tasikira, ya Rabba papa papa pasikina karala, ya Rabba tasira karala, ya Rabba shina karala, ya Rabba. Ya Rabba papa papa sikirana karala, ya Rabba shikirala, ya Rabba tasina karala, ya Rabba shira karala, ya Rabba, ya Rabba papa sikirala, ya Rabba tasina karala, ya Rabba shira, ya Rabba shikirana karala, ya Rabba shikira. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan.
Aku bersyukur, aku bersyukur. Wow, Jesus, besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau Tuhan. Wow, Jesus, Jesus, besar Allahku, nyanyikan besar. Yes. Allahku selamanya besar dan ajaib, dan ajaib Kau Yesusku, Yesusku. Besar, besar, besarlah Kau Allahku. Besar Jesus, Allahku. Oh, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesus, Yesusku. Sekali lagi katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Jesus, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selama-lamanya Kau besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, sekali lagi katakan, selamanya Kau besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami tetap berusaha untuk taat kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom keluarga HCC yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tetap memandang, bersyukur, dan kami terus berdoa supaya Bapak Ibu, keluarga kita semua boleh tetap berusaha untuk taat kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita semua. Dan kami berharap Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita pembacaan firman kita di dalam Yesaya pasal 37 sampai dengan 39 dan juga Mazmur pasal 76. Namun di pagi hari ini kebenaran firman saya akan mengambil di dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saudara-saudara, yang menceritakan tentang kehidupan Raja Hizkia yang pada saat ini dia jatuh sakit. Kalau kita perhatikan di dalam pasalnya yang ke-36 Bapak Ibu, di mana kita bisa melihat di sana Yerusalem, Tuhan menolong, Tuhan membantu, Tuhan menyertai Yerusalem, Raja Hizkia untuk menang dari tangan Sanherib. Dan mereka sangat bersuka cita pada waktu itu. Tetapi ketika kita membaca pasal 38 Bapak Ibu, di sini menceritakan bagaimana Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Di masa-masa mereka bersyukur, bersuka cita, ternyata Raja Hizkia mendapatkan satu penyakit yang dikatakan di dalam firman di dalam ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Dan mungkin secara manusia, Hizkia merasa susah karena di masa-masa mereka bersyukur atas kemenangan pertolongan Tuhan, tetapi dia mendapatkan satu penyakit dan hampir mati. Ya, di sini prinsip saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa orang yang baik, orang yang taat pun seperti Hizkia, Raja Hizkia, tetap bisa kena yang namanya penyakit. Oleh karena itu kita perlu menjaga kesehatan kita perlu menjaga pola makan, pola hidup kita, olahraga kita sedemikian rupa supaya kita bisa menjaga kebugaran tubuh kita, kesehatan kita semua. Tapi yang menarik di sini saudara-saudara, saya mau sharingkan tentang ketika Tuhan memberikan pesan kepada Yesaya bahwa Hizkia hidupnya tidak lama lagi. Ayat 1 berbicara seperti ini. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Mungkin ini suatu firman yang sungguh menyakitkan bagi Raja Hizkia. Suatu pesan yang sungguh membuat hati Hizkia sangat hancur. Karena di masa-masa kepemimpinan keberhasilannya, dia harus mati. Dia harus mengakhiri hidupnya di dunia karena Tuhan telah berfirman seperti itu. Tetapi menariknya di sini saudara-saudara, respon Hizkia ketika Hizkia mendengarkan kebenaran firman itu, ayat 2 bilang, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Memalingkan ke arah dinding, banyak catatan-catatan di sini berkata bahwa kemungkinan besar dia seperti menghadap kepada bait Allah. Dia fokus kepada Tuhan. Dia mau berserah kepada Tuhan. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doanya. Respon yang baik, saya berpikir saudara, ketika dia tahu bahwa firman berkata umur saya tidak panjang lagi. Tetapi dia punya keyakinan yang besar untuk berbicara kepada Tuhan. Memang di sini kelihatannya semacam ada tawar-menawar di hadapan Tuhan. Tetapi saya melihat di sini saudara-saudara, dari sisi imannya Hizkia. Hizkia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan maha penyembuh dari penyakitnya. Walaupun dia telah mendengar bahwa hidupnya tidak lama lagi, tetapi dia punya keyakinan untuk mau berdoa kepada Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua saudara-saudara. Mungkin kita sedang dalam keadaan sakit yang berat saat ini, atau pergumulan-pergumulan apapun. Mari kita bisa berdoa dengan iman kita kepada Tuhan. Bukan kita mau tawar-menawar, tetapi kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Di situasi sulit sekalipun, Hizkia melakukan hal ini. Hizkia berdoa. Kata berpaling ke dinding ini sebenarnya mau menunjukkan bagaimana dia mau memandang kepada Tuhan saudara-saudara. Dan ia berdoa. Kita lihat isi perkataan Hizkia. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia mengungkapkan bagaimana dia berusaha untuk hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku telah berusaha untuk hidup taat di hadapan Engkau Tuhan. Hizkia meminta belas kasihan Tuhan di dalam doanya. Hizkia meminta pertolongan Tuhan di dalam doanya. Dan kita lihat jawaban Tuhan luar biasa saudara-saudara. Ayat 5 berkata, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks ini sedikit kontras dengan apa yang dikatakan di atas. Sepertinya Tuhan tidak punya pendirian, berubah-ubah. Tetapi maksud dari teks ini saudara-saudara, sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa itu berdaulat untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Di dalam konteks Hizkia ini,
Sungguh Hizkia mendapatkan belas kasihan yang besar daripada Tuhan. Sehingga Tuhan merubah apa yang dia katakan di dalam konteks kematiannya. Tuhan ketika melihat Hizkia, ketaatan Hizkia mau tersungkur di hadapan Tuhan di dalam doanya. Tuhan melihat itu. Akhirnya Tuhan bukan cuma menyembuhkan Hizkia, Tuhan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Dan ini luar biasa, anugerah yang luar biasa. Saudara-saudara, buat kita semua pelajaran di pagi hari ini, bagaimana kita harus belajar tunduk di hadapan Tuhan. Di dalam doa yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang sedang sakit berat, Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan yang mungkin sangat berat, mari kita menghadap ke dinding. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita, meminta belas kasihan Tuhan. Dan kita bisa melihat saudara-saudara, apa yang akan Tuhan kerjakan. Saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dan Dia akan memberkati kita semua sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dia akan menolong kita semua sesuai dengan apa yang menurut pandangan Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Firman pagi hari ini mau berkata, Tuhan adalah maha penyembuh. Bapak Ibu, sakit yang sudah hampir mati sekalipun, Tuhan bisa menyembuhkan itu. Dan Tuhan mau melihat cara hidup kita, bagaimana kita di situasi apapun tetap datang kepada Tuhan. Pesan firman di pagi hari ini, apapun situasi, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah milik Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang telah disahkan sebagai anak-anak Allah. Dan kita tentunya mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap bersyukur untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Dan mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman singkat di pagi hari ini. Hamba-Mu bersyukur melihat histori Hizkia. Biarlah kami boleh belajar untuk merendahkan diri, tunduk berdoa dengan segenap hati. Mungkin setiap kami ada masalah-masalah yang sulit, masalah sakit penyakit khususnya. Tuhan tolong jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan. Berbelas kasihanlah atas kami Tuhan. Berilah kesempatan kepada kami untuk bertobat. Berilah kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan di sisa waktu kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap jemaat-Mu di sepanjang hari ini dengan kasih anugerah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.